Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya. amin, amin. Kita bahas timnas Indonesia di Ya, ajang Asian Games ya, yang akan menghadapi laga keduanya melawan Cina Taipei. Bro ya, Ipung, ini kira-kira seperti apa Indonesia dalam menghadapi Cina Taipei nanti? Bro Ipung. ya memang berkaca ya dari pertandingan pertama ketika melawan Kirgistan. Walaupun ya Indonesia mendapatkan poin full, poin penuh, tapi kan masih banyak PR ya sebetulnya yang harus bisa diperbaiki oleh Coach Indra Safri. Tapi memang ada beberapa juga yang mungkin bisa menjadi excuse ya. Mhm, Excuse kenapa kemudian permainan timnas di pertandingan pertama memang belum enak untuk bisa kita nikmati ya. mhm, Nah, ini bisa jadi karena ya itu tadi proses adaptasi terhadap suasana baru, lingkungan lapangan yang baru, kemudian juga interaksi antar pemain yang belum bisa menciptakan chemistry yang cukup baik, itu juga kan menjadi salah satu kendala. mhm, Walaupun kalau kita melihat bahwa Indonesia diuntungkan oleh para pemainnya yang secara pengalaman, kemudian secara teknis, kualitas individual maupun kualitas dari kolektivitas itu juga lebih baik daripada Kirgistan. Nah, mhm, tentu kita berharap bahwa di pertandingan kedua mungkin PR-PR yang tadi saya sebutkan itu sudah bisa ditemukan jalan keluarnya atau mereka bisa bermain jauh lebih baik ketimbang ketika melawan Kirgistan kemarin. mhm, Nah, tentu kita juga kan punya salah satu acuan ya, mhm, bagaimana eh, kualitas dari timnas China Taipei. mhm, Kita melihat memang kualitas yang diperlihatkan oleh China Taipei ketika di kualifikasi kan memang mereka babak belur mhm, ya dengan mhm, 9 gol dari Indonesia. mhm. Apalagi pemain-pemain yang turun di Asian Games kali ini pun sebagian besar adalah pemain-pemain yang turun di kualifikasi kemarin gitu Hmm, loh. hmm, Jadi dengan demikian sebetulnya Coach Indra Safri juga diuntungkan dengan mereka komposisi pemain yang masih sama. Jadi mereka Coach Indra Safri juga sudah bisa memperkirakan siapa-siapa aja pemain-pemain dari China Taipei yang harus diwaspadai dan bagaimana permainan kolektivitas dari timnas China Taipei nanti gitu loh. Paling tidak itu adalah sebagai acuan gitu. ya. Begitu, Bro. Jadi intinya sih pendeknya Indonesia bisa menang gitu ya dengan gol banyak gitu. Saya harap begitu ya. Tapi gini, ada perkembangan yang menarik ya dari pertandingan melawan Kirgistan kemarin. Ternyata di pertandingan pertama Hmm, itu Coach Indra Safri melakukan rotasi yang cukup besar ya dalam hmm, pertandingan itu. Tentu ini adalah perhitungannya adalah strategi hmm, karena masih menyimpan dua pertandingan lain dan ada beberapa pemain juga ya utamanya seperti Sananta dan Beckham yang hampir pasti mereka tidak bisa memperkuat. hmm, Jadi tinggal 20 pemain. hmm, Itu pun dengan plus Kadek Arel yang masih meragukan gitu loh kondisinya. hmm, ya, Nah, tentu berhitung dari komposisi yang sebetulnya kurang ideal, tentu Coach Indra Safri melakukan banyak rotasi di pertandingan pertama dan itu sebuah hal yang sangat positif menurut saya. hmm, Menurut dari catatan yang saya lihat ya, ternyata sudah ini ya pemain timnas yang belum turun itu hanya tinggal menyisakan 4 pemain gitu loh hmm, dari 20 pemain yang dibawa. hmm, Dua orang kiper, Adi Satrio dan Davo Pasa, kemudian Kadek Arel yang masih meragukan kondisinya, hmm, dan George Brown gitu loh. Nah, apakah kemudian di pertandingan ketika melawan China Taipei nanti pemain-pemain ini akan diturunkan atau tidak? Nah, itu juga kan menjadi sesuatu yang punya nilai strategis sebetulnya. hmm, Berhitung bahwa pertandingan terakhir ketika melawan Korea Utara itu mungkin ya pertandingan yang paling punya beban yang lebih besar. ya, Mengingat Korea Utara secara perhitungan memang kan dia ada di pot satu ya hmm, dengan asumsi bahwa kualitasnya ada di atas Indonesia. Tentu hmm, ini pertandingan yang akan lebih menguras kemampuan timnas kita gitu hmm, loh. ya, ya, ya.
Jadi kira-kira Indonesia akan seperti apa menghadapi eh, apa namanya Cina Taipei ini? Skemanya, Saya pikir ya, pemainnya siapa? heeh. Saya pikir ada baiknya ya apa yang pemain-pemain yang tadi saya sebut, entah Dava Fasya atau Adi Satrio akan turun menggantikan Hernando. Hmm, Kemudian George Brown juga turun sebagai hmm, back gitu loh. Kadek Arel mungkin belum ini ya, saya nggak tahu apakah dia kondisinya seperti apa. Tapi hmm, kalau memang dia belum ini, mungkin bisa disimpan dulu gitu loh. hmm, Nah, hmm, tapi yang saya harapkan sekali bahwa di pertandingan ketika melawan Chinese Taipei, Indonesia tidak lagi memakai pola yang sama ketika melawan Kyrgyzstan. hmm, Mungkin eh, pada saat lawan Kyrgyzstan, kita kan memang ada 4 back sejajar yang hmm, berdiri ya. hmm, Nah, mungkin karena kita merasa bahwa kualitas sepak bola, kualitas timnas kita akan lebih baik dari Taiwan, hmm, sebaiknya tidak perlu lagi memakai 4 back sejajar, cukup 3 aja. hmm, Cukup 3, kemudian di depan 4, gitu ya, katakanlah ya, 4 pemain, karena dengan 4 aja saya rasa Indonesia masih bisa memenangkan lini pertengah hmm, pertandingan ya. Di hmm, lini tengah ini akan bisa kita rebut dengan disokong oleh 3 pemain di depan. Jadi tiga hmm, empat tiga itu adalah skema yang saya rasa akan lebih memungkinkan kita mendapatkan gol yang lebih banyak dan menciptakan peluang juga lebih banyak. hmm, Kalau hmm, kita lihat di pertandingan pertama, kelihatan Egy agak cedera, Taufani juga kelihatan seperti itu, Ramai Rumakik juga kelihatan juga agak cedera. Mungkin nama-nama ini untuk sementara diparkir dulu gitu hmm, loh. Dengan asumsi bahwa kita punya kualitas timnas lebih baik, tentu nggak ada salahnya kita juga memberikan kesempatan kepada Adi Satrio atau Dava Fasa untuk tampil hmm, menggantikan Hernando Ari sebagai hmm, kiper. Kemudian di back kita memakai 3 back sejajar, itu bisa Bagas Kava, kemudian bisa Andi Setio dengan Rizky Ridho hmm, gitu loh. Kemudian di tengah kita bisa memakai pemain seperti Ananda Raihan. Ananda Raihan ini menggantikan posisinya Taufani. Taufani kemarin juga kelihatan agak cedera. hmm, Taufani kemudian ditopang juga Rahmat Irianto. Kemudian di situ ada siapa? Sahrian Abimanyu. Mungkin juga bisa dengan Dewangga didorong ke depan. hmm, 3, 4, dan 3-nya itu di kanan bisa kita Doni Tri itu bisa menggantikan posisinya Egy. hmm. Sementara saya masih tetap punya harapan Titan Agung diturunkan. Oh. Mumpung ini yang dilawan adalah Chinese Hmm, Taipei. Biar Titan Agung punya kepercayaan diri, biar hmm, Titan Agung juga lebih punya pengalaman terhadap pertandingan ini gitu loh. hmm, Titan hmm, Titan Agung saya masih meyakini bahwa dia juga harus turun di pertandingan ini. hmm, Kemudian di kiri itu bisa Hugo Samir gitu hmm, loh. hmm, Jadi dengan demikian rotasi pemain itu juga kan tetap berjalan dengan tidak mengabaikan kualitas gitu loh. hmm, ya, ya, ya. Ini kan kalau kemarin lawan Cina Taipei itu di kualifikasi itu kan pemain Ya, Indonesia memang boleh dibilang kelas satunya lah gitu ya. Sehingga ya, menghasilkan 9 gol. Nah ini kalau ya. sekarang ini kira-kira ada berapa golnya nih? Kita bisa mengadopsi ya. Artinya ini kan berkaca dari pertandingan kualifikasi. Ketika pemain Chinese Taipei mulai dari sejak awal dilakukan pressure, mereka juga kan menjadi nervous sendiri dan Mhm, akhirnya lebih sering melakukan kesalahan. mhm, Itu bisa dilakukan hal yang sama. Jadi pertama ya inisiatif penyerangan harus dari timnas. hmm, Kedua, kalau kita kehilangan bola di daerah pertahanan lawan, tentu pemain yang terdekat itu harus sudah mulai melakukan pressing. mhm, Jadi high pressure itu sudah dilakukan. hmm, Ini juga akan memudahkan kerja dari kerja dari pemain-pemain di lini tengah, mhm, juga di lini belakang. hmm, Artinya kita sudah mengantisipasi rencana serangan dari Taiwan, dari Chinese Taipei sebelum mereka membuild up. Begitu itu yang harus dilakukan, Bro. ya, ya, ya. Jadi berapa gol?
5, Bisa 6. mungkin 4 gol ya, Boh. Tiga Ya, 4 gol lah. 3-4 gol ya cukup ya. Iya. Karena kemarin ternyata Mhm. Cina Taipei itu hanya dikalahkan 2-0 oleh Korea Utara. Dan ini Ya, agak menarik ya. Ini mungkin harus dilihat sungguh-sungguh ya. Karena Korea Utara ini justru mencetak gol di awal-awal laga saja nih. Ini ada apa nih iya. sebenarnya? Apakah memang Cina Taipei-nya membaik gitu ya, atau Korea Utaranya udah mulai udah dah udah cukup 2 gol kemudian diganti dengan pemain lapis keduanya misalkan seperti itu. Ya. Saya pikir gini, apa kemenangan ketika melawan dalam tanda kutip tim yang paling lemah itu pun kalau misalkan kita melihat pada nanti penentuan peringkat tiga terbaik itu kan ada Mhm, 4 peringkat tiga terbaik. mhm. Sepertinya ketika pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah itu tidak menjadi hitungan Ya, gitu loh. ya. Jadi seberapapun kita sebuah tim mengalahkan dengan asumsi Chinese Taipei adalah tim terlemah di grup ini itu Mhm, tidak akan dihitung. mhm. Jadi mungkin ini adalah strategi yang dimainkan oleh Korea Utara waktu itu. Ya, Jadi mereka hanya cukup dengan kemenangan berapapun dengan asumsi dia bisa menyimpan kekuatan ketika melawan ya. timnas Indonesia yang ada di pot 2. Ya Mhm. tentunya mereka juga berharap dan punya prediksi bahwa kualitas timnas Indonesia ini juga di atas kualitas dari Kyrgyzstan maupun Chinese Taipei. Ya. Nah, begitu juga dengan timnas kita, mengingat bahwa sepertinya asumsinya itu betul ya, asumsi Mhm, bahwa Chinese Taipei ini adalah tim yang kualitasnya paling kecil, katakanlah di mhm, grup F ini, mhm, tentu ada ini ya, ada harapan bahwa pemain-pemain yang tadinya bermain dari bench itu juga mhm. sudah mulai dirotasi untuk menjadi pemain utama ketika pertandingan ini dilangsungkan, Bu. Ya. Artinya kalau seperti itu, Korea Utara sudah berpikir bahwa Korea Utara tidak akan menempati posisi ketiga gitu. Sehingga dia udah mikir yang penting poinnya aja deh 3, soal golnya udah belakangan gitu kan. Dia udah merasa yakin ini bahwa Ya, melawan Cina Taipei hanya dihitung poinnya saja, hanya untuk nah, mencari posisi di grup. Apakah iya, itu menjadi juara grup atau runner up? Karena juara dan runner up itu kan sudah otomatis maju ke betul. babak selanjutnya. Cuman kan Ya, gini, penting juga buat Indonesia meraih posisi eh, juara grup, kan? Kalau ya, mau juara grup, artinya golnya kan nggak boleh kurang dari apa yang sudah dilakukan oleh Korea Utara. Artinya ya, mungkin 3 sudah cukup sebetulnya ya. iya. Saya pikir juga begitu ya, bahwa nanti ketika pertandingan melawan Chinese Taipei, mungkin yang akan dihitung adalah agregat golnya, Hmm. bukan dari karena poin mungkin juga tidak akan diperhitungkan lagi gitu loh. Hmm, hmm, Nah, berkaca dari situ, saya sih punya punya keyakinan bahwa inilah saatnya timnas Indonesia itu mulai membangun chemistry yang kuat antar pemain hmm, gitu loh. Kemudian mulai juga mempercayakan pada pemain-pemain yang belum turun. hmm, Biar ketika pada saat dibutuhkan mereka pemain ini sudah punya aura atmosfer pertandingan yang sudah mereka bisa rasakan gitu hmm, loh. hmm, Jadi tidak ada lagi yang namanya di pertandingan berikutnya akan terjadi demam panggung dan segala macam. Nah, hmm, itu makanya pentingnya pemain ini bisa turun hmm. gitu. Ya. Oke, nah dari Cina Taipei kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Indonesia bakalan menang nih, yakin gitu ya. Saya sih yakin sekali ya, Dan 4-0-nya itu yakin gitu ya. yakin. Oke, Betul, Sobat Bu. Bola, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia melawan Cina Taipei yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 dan ini sore ya, bukan sore, agak siang, kira-kira jam 3 waktu Ya, Indonesia bagian Barat ya. Nah, itu kick off-nya, jadi mungkin di televisi lebih awal harus kita lihat ya, karena ya, ada betul. segala macamnya. Jadi itu jam 3. Ini akan siang-siang yang ada di kantor ini akan bingung juga nontonnya nih.
Oke sobat, kalau menurut sobat sendiri kira-kira berapa gol nih? Akankah menyaingi timnas Indonesia yang ada di kualifikasi Piala Asia U23 lalu 9-0 atau tidak sebanyak itu? Atau memang juga tidak butuh sebanyak itu gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.